Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi arus mudik terkini dari beberapa titik, kita bergabung dengan jurnalis NTV, ada Sela Rizky dari Gerbang Tol Cikampek Utama, dan Maulana Iqbal dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat siang rekan-rekan. Kita ke Sela terlebih dahulu. Sela, bagaimana situasi arus mudik di tempat Anda melaporkan? Apakah volume kendaraan sudah meningkat di sana? Ya, selamat siang Helmut dan juga pemirsa. Kalau tadi Anda sampaikan ini pada pagi hari angkanya yang menuju ke arah Palimanan ini sekitar 5 ribuan, dan untuk sampai siang ini angkanya bertambah cukup banyak Helmut. Kalau tadi kami memantau sekitar pukul 9 pagi ini angkanya 13 ribu kendaraan ini mengarah ke Palimanan, namun untuk saat ini di pukul 11 siang ini angkanya sudah mencapai 17.945 kendaraan yang melalui gerbang tol Cikatama, dan angkanya ini hampir menyentuh ke 18.000. Artinya ini sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang keluar dari Jakarta atau yang melalui kawasan tol Jakarta Cikampek ini dan melalui gerbang tol Cikatama itu sendiri. Sementara itu untuk yang mengarah ke Jakarta ini angkanya mencapai 6.942. Jadi ini memang juga ada peningkatan baik yang akan mengarah ke Palimanan, ke Jawa, maupun juga yang akan mengarah ke kawasan Jakarta maupun akan mengarah ke Banten, kira-kira seperti itu Helmut. Bahkan kalau untuk kondisinya sendiri kami dapat laporkan sampai siang ini memang keadaannya masih ramai lancar, tidak terjadi kepadatan volume kendaraan yang ada di sini, tidak juga terjadi kepadatan di gerbang pintu gardu-gardu tol itu juga, karena memang dibuka sebanyak 22 gardu tol dan yang mengarah ke Palimanan dan juga 8 yang mengarah ke kawasan Jakarta. Sampai sejauh ini keadaannya masih normal. Bahkan kalau kami lihat ini ya, para kendaraan ini bisa melajukan kendaraannya dengan kecepatan di kisaran 60 sampai 70 km per jam. Dan sampai sejauh ini memang masih didominasi oleh kendaraan pribadi, yakni kendaraan roda 4, dan juga ada kami lihat beberapa bus lintas kota provinsi, namun memang belum banyak karena masih terlihat sangat jarang-jarang. Kira-kira seperti itu Helmut. Iya, memang kalau saat ini terlihat di bawah tidak ada kepadatan yang begitu signifikan. Nah, bagaimana nanti apabila ada kepadatan dan juga ada kemacetan, bagaimana untuk mengurainya? Ya, jika nantinya akan terjadi kepadatan, khususnya bagi para pemudik yang akan mengarah ke Jawa, ini akan diberlakukan beberapa rekayasa lalu lintas seperti kontraflow, one way maupun juga gage. Namun ini masih diberlakukan situasional meskipun saat ini memang sudah H-4 dari Idul Fitri itu sendiri. Dan tadi dari pihak Jasa Marga memang menyampaikan meskipun pihaknya sudah menyediakan beberapa untuk kontraflow di tempat kami berada saat ini belum difungsikan karena memang hanya untuk disiagakan apabila nanti sudah ada instruksi langsung dari pihak Korlantas Polri. Sementara itu untuk pantauan kami memang keadaannya masih cukup lengang ya, apalagi di siang ini kalau dibandingkan dengan pagi tadi banyak sekali juga para pemudik yang mulai berangkat dari sejak subuh sampai ke pagi tadi, karena keadaannya juga cuacanya cukup bagus, Helmut, cukup adem. Kalau untuk saat ini memang keadaannya cukup panas. Jadi banyak kalau kami lihat kendaraan ini melalui kawasan ini di pagi hari. Dan sampai saat ini memang belum ada rekayasa lalu lintas baik itu kontraflow, one way, dan gage. Tapi kalau bisa kami sampaikan, ini rekayasa lalu lintas untuk kontraflow ini apabila nanti terjadi kepadatan akan mulai diberlakukan di KM 48, artinya setelah turun dari tol MBZ di 47 sampai nanti di KM 70 di tempat kami berada saat ini. Namun ini lagi-lagi akan dilihat apakah terjadi kepadatan di KM 48 tersebut atau tidak. Jika nantinya terjadi kepadatan akan diberlakukan kontraflow. Selain itu juga terkait dengan one way, nantinya juga jika nanti
terjadi kepadatan ini akan dilaksanakan one way, yakni mulai dari KM 70 setelah melalui gerbang tol Cikatama yang di tempat kami berada saat ini sampai ke gerbang tol Kalikangkung yang nanti kira-kira berada di KM 414 ruas tol Batang Semarang. Dan kalau kami juga memantau dari data pihak Jasa Marga dari shift 1, shift 2 dan juga shift 3, ini volume kendaraan paling tinggi terjadi di shift 3, artinya di malam hari itu sekitar pukul 9 malam sampai nanti pagi hari sekitar pukul 5 pagi. Yang angkanya ini mencapai angka tertinggi Helmut sekitar 25.000 kendaraan melalui kawasan Cikatama ini. Dan untuk para pemirsa yang memang akan melakukan perjalanan mudik ini untuk bisa melakukan pengecekan kondisi kendaraan, cek saldo e-tol, kemudian juga bisa harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga memantau aplikasi Travo yang memang sudah disiapkan dari pihak Jasa Marga. Dan tadi juga Helmut dan pemirsa ada Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana bersama dengan pihak Jasa Marga Yayai Ruhia ini memantau kawasan tempat kami berada saat ini, dan tadi juga Wamen PU ini menyampaikan bahwa segala infrastruktur ini sudah dikebut dan dipastikan tidak ada lagi jalanan berlubang di kawasan Cikatama ini. Tapi dia juga melihat ada beberapa yang rusak-rusak kecil dan meminta pihak Jasa Marga untuk segera melakukan penambalan cepat sehingga infrastruktur jalan dan para pemudik ini bisa mudik dengan lancar, aman dan juga tenang. Kira-kira seperti itu Helmut, kembali ke studio. Iya, rekayasa lalu lintas di gerbang tol Cikatama diberlakukan situasional. Dari gerbang tol Cikatama kita beralih ke Merak, Banten. Di sana sudah ada jurnalis NTV Maulana Iqbal. Iqbal, kalau di Cikatama tadi tidak begitu signifikan ya. Nah, kalau di sana seperti apa kondisinya? Ya Helmut, memang seperti yang terlihat di belakang saya, ini masih terpantau tidak ada kendaraan begitu ya, karena memang tadi sejumlah kendaraan ini sudah memasuki kapal feri begitu yang sudah berlabuh di dermaga 6 Pelabuhan Merak. Namun memang kalau dapat kami sampaikan pada hari ini memang terjadi sejumlah lonjakan begitu, memang tidak begitu signifikan, namun bila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya ini cukup banyak begitu kendaraan yang sudah mulai berdatangan di Pelabuhan Merak, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Pelabuhan Merak sendiri ini melayani kendaraan-kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi, sementara ada juga di Pelabuhan BBJ ini yang melayani kendaraan logistik, lalu di Pelabuhan Ciwandan yang melayani kendaraan roda 2 atau bermotor, yang dimana kalau kami melihat tadi sejumlah antrian dari mobil-mobil begitu di belakang saya ini, kami melihat tadi sekitar pukul 10 pagi sudah ada sekitar 14 baris mobil begitu yang antri untuk memasuki kapal, dan ini juga terjadi begitu di bagian depan, di halaman depan dari Pelabuhan Merak, di mana memang kalau di belakang saya ini merupakan antrian untuk kendaraan yang akan memasuki dek bagian bawah kapal, sementara di dalam ini terdapat juga antrian untuk memasuki dek di bagian atas dari kapal. Dan PT ASDP sendiri juga memberikan sejumlah layanan-layanan, ya ini diantaranya dispensasi waktu keberangkatan, yang kebijakan ini diberikan begitu untuk memperlancar proses pelayanan menaikkan dan juga menurunkan penumpang di Pelabuhan Merak, yang dimana nantinya masyarakat ini tidak perlu khawatir begitu karena tiket yang sudah dibeli ini masih tetap berlaku, yakni 8 jam sebelum jadwal keberangkatan dan juga 12 jam setelah jadwal keberangkatan, yang diharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat meningkatkan pelayanan dari Pelabuhan Merak untuk masyarakat di periode Lebaran 2026 ini. Dan tidak hanya itu, ASDP juga menetapkan tarif tunggal atau tarif flat begitu, sehingga tidak adanya tarif eksekutif, dan semuanya ini dipantau dengan tarif reguler. Adapun rinciannya untuk tarif dari penumpang pejalan kaki ini sebesar Rp22.700, lalu untuk tarif sepeda motor ini Rp62.100, dan untuk kendaraan pribadi atau mobil ini sebesar Rp481.800. Dan petugas nantinya akan langsung mengarahkan kendaraan-kendaraan untuk memasuki kapal-kapal yang memang sudah bersiap begitu di pelabuhan. Dan memang kita ketahui di Merak sendiri ini terdapat 7 dermaga, yang dimana
dermaga-dermaga ini juga nanti akan selalu beroperasional begitu untuk melayani para penumpang. Dan nampak di belakang saya ini merupakan salah satu kapal yang memang sudah mengangkut tadi sebagian dari mobil-mobil atau penumpang yang sudah mengantri dan akan bersiap untuk berangkat. Dan juga untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang, ASDP sendiri telah menyiapkan sejumlah pengalihan jalur, diantaranya adalah dengan sistem delaying atau delaying system maksud kami di sejumlah buffer zone yang disiapkan. Di mana untuk di Pelabuhan Merak sendiri terdapat 2 buffer zone, yakni di kilometer 43 dan di kilometer 68 ruas jalur A Tol Merak, yang dimana nantinya buffer zone ini akan digunakan untuk menampung kendaraan-kendaraan apabila kendaraan yang sudah berada di Pelabuhan Merak ini telah melebihi kapasitas atau adanya lonjakan begitu dari kendaraan. Nanti akan dialihkan ke wilayah buffer zone agar memperlancar proses menaikkan dan menurunkan penumpang. Di mana kalau kami melihat memang proses untuk menaikkan dan menurunkan penumpang sendiri ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Sehingga masyarakat yang ingin bepergian melewati Pelabuhan Merak ini diharapkan dapat mengatur waktu perjalanan mereka. Dan tidak hanya itu, memang prediksi dari ASDP sendiri akan terjadi lonjakan pada 18 dan 19 Maret, yakni pada esok hari, di mana pada kemarin ini belum adanya peningkatan secara signifikan, namun juga jumlah kendaraan ini diproyeksi menurun bila dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara itu, Helmut. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis NTV Maulana Iqbal. Dan sebelumnya ada rekan Sela Rizky melaporkan langsung dari Gerbang Tol Cikatama, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.